Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafrisyana Gamali, kelas 10 MIPA 2, akan menjelaskan tentang trigonometri. Pertama, ukuran sudut. Ukuran sudut dalam derajat. 1 derajat ditulis sama dengan 1. Didefinisikan sebagai ukuran besar sudut yang disapu oleh jari-jari lingkaran dalam jarak putar sejauh putaran 1/360. 1 derajat sama dengan 1/360 putaran. Ukuran-ukuran sudut yang lebih kecil dari ukuran derajat dinyatakan dalam ukuran menit dan ukuran detik. 1 derajat sama dengan 60 menit atau 1 menit sama dengan 1/60 derajat. 1 menit sama dengan 60 detik atau 1 detik sama dengan 1/60 menit. Ukuran sudut dalam radian. Panjang busur PQ per MP sama dengan panjang busur P derajat Q derajat per MP derajat. Nilai perbandingan panjang busur PQ per MP dinyatakan dalam ukuran radian. Nilai perbandingan panjang busur PQ per MP sama dengan R per R sama dengan 1. 1 radian ditulis 1 rad didefinisikan sebagai ukuran sudut pada bidang datar yang berada di antara dua jari-jari lingkaran dengan panjang busur sama dengan panjang jari-jari lingkaran. Besar sudut PMQ dalam ukuran radian. PMQ sama dengan panjang busur PQ per MP. PMQ sama dengan PR per R. Sebab panjang busur PQ sama dengan setengah keliling lingkaran. PMQ sama dengan pi radian. Kesimpulan: 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. 1 radian sama dengan 180 derajat per pi. 1 pi sama dengan 3,14159 radian. Perbandingan trigonometri. A. Sin alfa sama dengan sisi di hadapan sudut A per hipotenusa sama dengan A per C. Cos A sama dengan sisi di dekat sudut A per hipotenusa sama dengan B per C. Tan A sama dengan sisi di hadapan sudut A per sisi di dekat sudut A sama dengan A per B. Kotangan A sama dengan sisi di dekat sudut A per sisi di hadapan sudut A sama dengan B per A. Sekan A sama dengan hipotenusa per sisi di dekat sudut A sama dengan C per B. Kosekan A sama dengan hipotenusa per sisi di hadapan sudut A sama dengan C per A. Ini adalah rumus kebalikannya. Rumus perbandingan. Menentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut khusus. Sudut khusus sering disebut pula sudut istimewa. Adalah suatu sudut di mana nilai perbandingan trigonometrinya dapat ditentukan secara langsung tanpa menggunakan daftar trigonometri atau kalkulator. Sudut-sudut khusus yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Lingkaran satuan sin alfa sama dengan PP per OP sama dengan Y per 1 sama dengan Y. Cos alfa sama dengan OP per OP sama dengan X per 1 sama dengan X. Dan tan alfa sama dengan PP per OP sama dengan Y per X. Dengan catatan X tidak sama dengan 0.
Nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 0 derajat. Sin 0 derajat sama dengan Y dengan 0. Cos 0 derajat sama dengan 1. Dan tan 0 derajat sama dengan sin 0 derajat per cos 0 derajat sama dengan 0 per 1 sama dengan 0. Ini dua nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 30. Dan disitu ada cara-caranya. Hasilnya sin 30 derajat sama dengan setengah cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3 tan 30 derajat sama dengan sin 30 per cos 30 sama dengan setengah per setengah akar 3 sama dengan 1 per 3 sama dengan 1 per 3 akar 3. Nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 45 derajat. Hasilnya sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2 cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2 dan tan 45 sama dengan sin 45 derajat per cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2 per setengah akar 2 sama dengan 1. 4. Nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 60 derajat. Hasil akhirnya sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3 cos 60 sama dengan setengah tan 60 sama dengan setengah akar 3 per setengah sama dengan akar 3. Nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 90. Jika sudut alfa sama dengan 90 derajat, maka kaki sudut OP berimpit dengan sumbu Y positif atau titik P berada pada sumbu Y positif. Koordinat titik P adalah 0,1 sehingga 0,1 sama dengan cos 90 sama sin 90. Sin 90 derajat sama dengan 1, cos 90 derajat sama dengan 0, dan tan 90 sama dengan sin 90 per cos 90 sama dengan 1 per 0 atau tidak didefinisikan. Perbandingan trigonometri sudut-sudut di semua kuadran. Ini ada rumus-rumus perbandingan trigonometri. Tanda-tanda perbandingan trigonometri sudut-sudut di semua kuadrat. Jadi di kuadran pertama semua positif. Kuadran kedua sin positif sama cosec positif. Kuadran 3 tan positif, cot positif. Kuadran 4 cos positif, secant positif. Rumus perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut berelasi. Pertama, definisi sudut-sudut berelasi, misalkan suatu sudut besarnya alfa, sudut lain yang besarnya 90 derajat dikatakan berelasi dengan sudut A dan sebaliknya. Sudut-sudut lain yang berelasi dengan sudut A adalah sudut-sudut yang besarnya 90 derajat per plus A. Ini ada rumus-rumus perbandingan trigonometri. Untuk sudut 90 derajat min A alfa.
rumus perbandingan trigonometri ini buat sudut 90 derajat plus alfa. Ini untuk 180 derajat kurang alfa. Selanjutnya rumus perbandingan trigonometri ini buat sudut 180 derajat plus alfa. Rumus perbandingan ini buat 270 kurang alfa. Dia ada di kuadran 3. Selanjutnya perbandingan trigonometri buat sudut 270 derajat plus alfa. Ini rumus perbandingan trigonometri sudut min alfa. Ini ada rumus lain. Selanjutnya identitas trigonometri. Identitas trigonometri dasar merupakan hubungan kebalikan. Sin alfa sama dengan 1 per kosekan alfa, atau kosek alfa sama dengan 1 per sin alfa. B cos alfa sama dengan 1 per sekan alfa, sebaliknya susutan juga. Identitas trigonometri dasar yang diperoleh dari hubungan teorema Pythagoras. Itu ada rumus-rumusnya. Rumus identitas. Juga grafik fungsi. Itu bisa dilihat dari gambar. Ini buat yang cosnya plus tan. Selanjutnya ada aturan sinus. Itu ada rumus persamaannya disebut aturan sinus atau dalil sinus. Dalam tiap segitiga ABC, perbandingan panjang sisi dengan sinus sudut yang berhadapan dengan sisi itu mempunyai nilai yang sama. Selanjutnya ada aturan kosinus. Persamaan-persamaan ini disebut aturan kosinus atau dalil kosinus. Itu ada rumus-rumusnya. Pada segitiga ABC berlaku aturan kosinus yang dapat dinyatakan dengan persamaan. Nah, jika dalam segitiga ABC diketahui sisi A, B, dan C, SS, maka besar sudut ABC dapat ditentukan melalui persamaan. Itu rumusnya. Selanjutnya ada dua segitiga dengan dua sisi dan satu sudut diketahui. Nah, udah segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.